Berikut ini sakit yang mungkin disebabkan dan dipicu oleh stres terhadap sesuatu. Disorder food intake. YouTube while I eat. Most of my diet, like 9 times out of 10 in a given night, is going to be Velveeta shells. Anoreksia nervosa sama insomnia. Kondisi-kondisi tersebut adalah gangguan kecemasan yang disebut psikosomatik atau juga bisa disebut sebagai gangguan psikofisiologis, yang artinya faktor psikologis dapat memengaruhi kesehatan fisik, baik secara langsung dengan menghasilkan perubahan-perubahan pada hormon dan atau detak jantung. Contohnya seperti sesak napas dan jantung berdebar-debar. Kondisi tersebut bisa juga mempengaruhi kesehatan fisik secara tidak langsung dengan mengubah perilaku yang mempengaruhi kesehatan individu. Contohnya adalah anoreksia nervosa. Gangguan ini terjadi karena yang bersangkutan punya ketakutan berlebihan terhadap berat badan. Jadi takut kalau dirinya itu obesitas atau berat badannya meningkat dan nggak proporsional. Karena terlalu mengharapkan tubuh yang ideal tersebut, orang yang bersangkutan akhirnya takut banget untuk mengkonsumsi makanan yang berlebihan. Bahkan saking takutnya dia jarang makan. Pada kondisi yang parah, gangguan psikosomatik ini bisa mengarah pada tindakan menyakiti diri sendiri secara fisik. Sesuai dengan nama gangguan ini, psikosomatik, yaitu terdiri dari dua kata, psyche yang artinya pikiran dan soma yang artinya tubuh. Jadi maksudnya adalah pikiran mempengaruhi kondisi tubuh gitu. Seperti dalam video berikut ini, Pandu yang menceritakan bagaimana kondisi dia saat mengalami gangguan psikosomatis ini. Dia sudah ke UGD sebanyak 5 kali dalam 3 tahun karena mengalami gangguan ini. Akhirnya gue dites tipes, DBD, liver, dan segala macamnya, hasilnya normal. Dan setelah gue kasih tahu kalau misalnya gue punya anxiety disorder, dokter UGD-nya bilang, wah ini mah sakit kayaknya gara-gara cemas. Bahkan kondisi gangguan psikosomatis yang diderita Pandu ini sudah sampai pada tindakan menyakiti diri sendiri. Kalau kalian ingin tahu bagaimana ceritanya Pandu mengalami gangguan psikosomatis ini dan pengalaman-pengalamannya, silahkan lihat di video yang saya taruh di sini. Itu Pandu menceritakan semua pengalamannya tentang gangguan yang dia alami. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hanya karena cemas terhadap sesuatu, akhirnya berimbas pada rasa sakit pada tubuh. Hal ini bisa dijelaskan secara biologis. Gangguan psikosomatis terjadi karena pusat rasa cemas di otak yang disebut amigdala merespon dengan mengaktifkan sistem saraf tak sadar secara berlebihan. Tubuh kita dianggap sedang menghadapi ancaman sehingga tubuh kita berada pada kondisi selalu siaga. Akibatnya, gangguan psikosomatik ini muncul dalam bentuk fisik yang kita rasakan. Hal yang membuat tubuh selalu waspada itu adalah stres yang tidak terkontrol. Efeknya, jadi tubuh itu merasa sakit. Gangguan ini bisa cukup mengganggu bagi sebagian orang dan cukup serius. Dilansir dari theguardian.com, akibat dari gangguan ini seseorang bisa buta sementara, bahkan lumpuh sementara juga, terus kehilangan kemampuan untuk menggunakan sebagian anggota badannya. Sebagian penderita gangguan ini ada yang merasakan tubuhnya seperti ditusuk jarum dan peniti. Mungkin kalau di Indonesia ini bisa dianggap penyakit mistis ya, kayak santet gitu. Padahal semua bagian tubuh yang mereka keluhkan sakit tersebut dalam keadaan yang sangat normal menurut dokter. Gejala dari penyakit ini bisa diatasi atau diringankan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan psikoterapi, latihan relaksasi atau meditasi, teknik pengalihan, akupuntur, hipnosis, atau hipnoterapi, fisioterapi. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita mengalami gangguan psikosomatis atau tidak? Yang pasti kunjungi dokter ya kalau kamu merasakan sakit. Jangan berusaha untuk mendiagnosa sakit kamu sendiri. Kembali lagi. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita mengalami gangguan psikosomatis atau tidak? Keluhan psikosomatis terkadang itu sulit dikenali baik oleh penderita maupun dokter. Namun ada beberapa gejala yang bisa kita jadikan diagnosa awal kalau kita mengalami gangguan ini. Dilansir dari halodoc.com, ada 8 gejala yang sering dirasakan pengidap psikosomatis, yaitu jantung berdebar-debar, sesak napas, lemas,
atau tidak dapat menggerakkan anggota tubuh sama sekali saat itu. Lalu tidak nafsu makan, susah tidur, nyeri kepala, dan nyeri seluruh tubuh. Psikosomatis ini kan gangguan yang berhubungan dengan kondisi mental, melibatkan pikiran dan tubuh. Karena itu, penyakit ini bisa dikondisikan, yaitu dengan mengontrol kondisi mental kita agar tidak sampai mengganggu kesehatan tubuh kita dengan cara mengetahui kondisi kita saat merasakan cemas atau stres terhadap sesuatu. Maksudnya gini. Jadi kita harus sadar kalau kita itu sekarang sedang stres, kalau sekarang kita cemas. Terus dari kondisi sadar itu kita mencari sumber stresnya di mana, sumber kecemasannya itu di mana. Setelah itu kita perlahan mencari solusi dari permasalahan atau ketakutan yang kita hadapi yang bikin kita cemas, artinya sumber kecemasan tersebut, sumber stres tersebut. Nah, hal itu akan sangat membantu kalau kita mencari teman atau saudara yang bisa mendengarkan, untung-untung bisa membantu dan memberikan solusi untuk kita. Ketika sudah mengontrol kondisi mental kita, kondisi tubuh kita juga harus diperhatikan dong. Kita harus makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, dan berolahraga. Seperti videonya Kak Dani sebelumnya. Gitu. Jadi sekian video kami dari Kuriositas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.